Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal ini ya, videonya Bang Anjar channel ini, soal video minyak goreng tuh oli mesin, minyak goreng versus oli motor, jangan tiru kupas otomotif Migor. Jadi ini Januari 29 2025 Banten. Penulis pakai transkrip ya, seperti biasa ya. Jadi dari transkrip ini kita komentari. Jadi ini dia ngomong bahwa tutorial merepotkan diri adalah mencampur-campur minyak goreng dengan meseran dengan aditif lain dengan asid ya. Jadi dia bahas itu, terus dia bilang jangan, karena apa? Karena minyak goreng itu untuk goreng-goreng ikan dan seterusnya, jangan dipakai di mesin ya, karena nggak ada aditifnya, karena nggak ada aditif ketahanan mesin, terus melindungi gesekan mesin, nggak ada ya. Ini maaf nggak ada titik koma karena ini YouTube ya yang ambil ya kita ambil seadanya ya. Penulis nggak akan kutipkan dari omongannya dia karena takut kena take down ya. Kita bahas dari sini aja lah ya. Jadi katanya dia pernah ke pabrik oli, terus minyak goreng itu ibaratnya base oil. Jadi intinya itu. Nah ini terus ngomong soal video pakai minyak goreng terus jadi garing ya. Ada minyak yang kering kerontang, terus kena, piring kena gitu ya. Ini terus dia nyalahkan minyak goreng ya, padahal kalau dari pengalaman orang-orang ya yang pakai minyak goreng itu justru mengurangi vampir oli. Jadi kalau olinya cepat habis, pakai minyak goreng itu olinya nggak begitu cepat habis. Yang pertama karena minyak gorengnya tahan panas, penguapannya minim. Yang kedua adalah karena pelumasannya jadi lebih baik, jadi oli bisa tidak banyak berkurang gitu ya, jadi malah mendingan gitu. Misalnya asalnya berasap, setelah pakai campuran minyak goreng jadi nggak berasap lagi. Dan yang ngomong gini banyak. Kalau di Bang Anjar ini ya kayaknya nggak pernah ya laki-laki lah kayak gini nih, karena dia nggak berdasarkan pengalaman coba sendiri. Dan ketika dia mengungkapkan hal ini, dia nggak pakai eksperimen untuk membuktikan hal tersebut. Jadi yang soal mesin yang kering kerontang ini, dia nggak menyalahkan olinya yang habis, padahal kan jelas di situ nggak ada oli. Kalau nggak ada oli ya nggak ada pelumasan. Dia nggak nyalakan itu, padahal harusnya kalau oli habis ya dia nyalakan oli yang habis itu. Karena oli mesin yang habis pun, oli mesin asli tulen khusus untuk motor matic misalnya, kalau olinya habis ya tetap bakal masalah, bakal turun mesin, bakal kena noken asnya, bakal kena bearingnya dan macam-macam karena olinya habis. Kalau oli habis ya nggak ada pelumasan. Nah kalau olinya utuh terus baru aus, nah itu baru bisa jadi contoh. Tapi ini yang dipakai contoh adalah ya jelas mesin yang nggak bisa oli, karena dari ya tutup head aja kering toh, karena oli neblas. Jadi ya salah contohnya, bahaya, merugikan orang ya, yang ada terkikis semua. Nah bahaya ini kan ya harus dilihat dulu lah ya, karena banyak orang yang terbantu justru karena pakai minyak goreng. Nggak ada aditif ya, bener memang minyak goreng itu nggak ada aditifnya, makanya itu ya nggak rekomendasi pakai 100% kecuali tambah macam-macam. Katanya ini malah menjerumuskan orang, kasihan orang-orang, tapi malah banyak yang terbantu kok. Ini ngomong seenaknya loh, soalnya nggak lihat fakta, nggak nyoba masalah itu loh. Ini terus dia ngasih contoh-contoh oli ya, ada oli MPX macam-macam ya. Ini dia ngasih contoh oli Upsol, UPSOL ya, cuma sama transkripnya jadi kayak gini. Upsol Impero 25.000,
Nah katanya bisa sampai 2 jam full, 3 jam full bolak-balik mesin aman. Nah ini baiknya dulu ya, dicoba dulu ya, karena yang Upsol Impero yang ia rekomendasikan, yang Bang Anjar rekomendasikan ini adalah oli 10W30. Sementara itu penulis nyobanya yang 20W50 itu diuji panggang oli cepat sekali habis. Penulis juga sudah pernah 20W50 coba, udah lupa kesimpulannya, tapi olinya termasuk aditifnya oke. Sing gak oke ya bahan oli, lagi-lagi ya cairan olinya. Justru ya ketika pakai Upsol Impero, penulis sangat rekomendasikan sekali mencampurkan dengan minyak goreng, karena Upsol Impero itu cepat sekali menguap. Katanya ini kalau pakai minyak goreng mesin kasar, katanya mesin jadi enteng, cuma nanti bakal kasar. Nah ini ngomong apa nyoba? Ini sekedar ngikuti omongan orang yang ya gak tahu nyoba, karena banyak orang yang ngomong pakai minyak goreng jadi kasar. Ini berdasarkan omongan orang atau sudah nyoba sendiri? Kalau nyoba sendiri ya mohon sharing videonya lah, wong penulis lihat banyak kok oli-oli yang direkomendasikan gitu ya. Nah silahkanlah dicoba, campur deh minyak goreng 10%, 20%, apa bener mesin jadi kasar? Karena ya nggak sedikit, sangat banyak sekali, ratusan mungkin ribuan orang yang kalau olinya dicampuri minyak goreng itu suara mesinnya malah lebih halus gitu loh. Jadi jangan asal ngomong mesin kasar, tapi tunjukkanlah videonya, mana eksperimennya. Terus ini bilang dikasih 20% ya. Katanya ya kalau mesran dicampuri minyak goreng kualitasnya malah menurun. Nah ini dia sudah nyoba apa belum? Katanya ini dia kalau mesran campuri minyak goreng ibarat mesran yang sudah kepakai seminggu. Nah dia ini sudah nyoba atau belum? Karena penulis sudah sering nyoba oli mesran ya, mesran tanpa minyak goreng, terus mesran campur minyak goreng, dan mesran campur minyak goreng itu 50% lebih awet di motor penulis ya. Di motor yang lain, Honda Beat, Suzuki Next 2, ganti olinya sekarang itu yang Beat 10.000, yang Next 2 6.000, yang mobil Ayla 10.000 juga. Nah dia bisa nggak seperti penulis gitu, pakai cuma mesran campur minyak goreng campur gasoli G1000 bisa sampai 10.000? Bisa nggak melakukan eksperimen gitu, membuktikan bahwa kualitasnya lebih menurun, ketahanannya lebih menurun? Bisa nggak dia buktikan gitu loh. Jangan cuma ngomong, eksperimen, buktikan bahwa umurnya lebih pendek. Berapa sih harganya mesran? Jadi ya ini terus bolak-balik ngomong kualitasnya menurun. Juga harus dari budget, dioplos pakai zat-zat apa gitu, taunya habisnya 100.000. Mending beli Federal Racing. Wah maaf untuk Federal Racing dibanding dengan mesran B40, walau Federal Racing harganya 100.000, penulis masih tetap lebih pilih beli mesran B40. Kalau di Brightmart, di SPBU Coco, corporate owned, corporate operated, itu harganya 48.000. Ini dia bilang di oplos macam-macam habis 100.000. Wis kita pakai contoh minyak goreng KCO, harganya adalah 45.000. Wis anggap aja lah mesran B40 50.000, KCO nya 50.000. Terus ada gasoli G1000 yang 1 liternya 33, wis anggap aja 35, wis anggap aja 50.000. Apa kalau kita pakai itu habisnya 150.000? Ya enggak. Kenapa? Karena mesrannya enggak kita pakai full 1 liter. Wis anggap aja lah oli mesinnya pakai 1 liter. Kita pakainya cuma 800 ml. Jadi kalau 50.000 ya kita hitung harganya 40.000. Karena kita pakainya cuma 800 ml. Terus kemudian oli mesin, minyak goreng KCO, kita sebut tadi harganya 50.000. Dan kalau kita pakai cuma 200 ml, enggak ya,
150 ml, kita pakai 150 liter aja ya. Itu ya kira-kira cuma 7.500. Ya kan? 7.500. Terus kemudian gasoligi 1000 nya 35, kita anggap 50.000. Kita pakai cuma 50 ml. Jadi kita pakai 2.500. Total berapa? Ya tetap 50.000. Karena apa? Karena ya minyak gorengnya kan masih bisa kita pakai di ganti oli berikutnya. Sisa mesranya juga kita bisa pakai di ganti oli berikutnya. Kalau misalnya ganti olinya 2 tahun lah, karena kita makainya sampai 10.000, kan itu sih akeh lah penghematannya. Dan penulis juga bukan seperti orang-orang kebanyakan ya yang anti banget oli kadaluarsa. Karena penulis sudah pernah beli oli kadaluarsa, kalau olinya bagus ya bagus, kalau kemasannya bagus ya bagus. Yang penting kalau misalnya kita tuang terus kita tutup, ya tutupnya harus yang rapat. Jadi kalau dibilang sampai habis 100.000 ya omong kosong kalau menurut penulis. Apalagi kalau dia kerjanya ojek, kerjanya antar barang, yang ya ganti oli itu bisa sampai 2 minggu sekali, malah bisa lebih hemat. Hematnya dari mana? Ya hemat dari biayanya ya, terus juga dari pemakaiannya. Karena apa? Kalau pakai mesran B40 dengan campur minyak goreng, itu dari pengalaman penulis sudah jauh lebih awet daripada kebanyakan oli. Ya penulis sudah buktikan sendiri di motor-motor penulis yang lain. Di motor Honda Beat itu ya, dulu pakai MPX2 300 km wis kasar suaranya. Pakai SPE kalau nggak salah 1000 km wis kasar suaranya. Terus pakai mesran campur minyak goreng KCO campur gasoligi 1000 bisa sampai 10.000. Kan hemat itu, jauh lebih hemat kan. Terus di Next 2 sebelumnya pakai Fastron ungu campur minyak goreng bisa 8.000 atau 9.000 km. Terus kemudian nggak pakai apa-apa, pakai Fastron hijau. Yang terjadi apa? Belum 3.000 km suara mesin wis kasar sekali. Terus habis itu penulis nyuruh gantikan oli karena penulis nggak punya alatnya untuk buka ya, diganti sama Enduro belum 1.000 km wis suara sangat kasar sekali, butuh diganti oli. Dan kemudian akhirnya penulis balik lagi ke mesran sama minyak goreng karena sudah beli alatnya untuk bukanya, bisa buka sendiri, wis ganti oli sendiri seterusnya untuk Next 2. Dan setelah itu ya gantinya panjang-panjang 6.000 km. Nah itu jelas lebih hemat lah. Dibilang lebih boros itu ya karena dia nggak memperhatikan perubahan keawetan olinya. Dipikir kalau campur minyak goreng ganti olinya tetap, padahal enggak. Campur minyak goreng itu bisa lebih awet. Penulis sudah buktikan sendiri dan sudah penulis lakukan sampai sekarang. Dan setiap kali penulis bawa motor Honda Beat, bawa Next 2 yang langsanya itu apa? Halus banget. Walau itu olinya wis yo 5.000 km, ribuan kilometer, dibandingkan dengan ya oli mahal-mahal yang penulis pakai di NMAX. Walah is gak enak ya. Sekarang juga ya pakai oli 125.000 lumayan lah. Sebelumnya pakai oli 87.000. Tapi ya dibanding dengan meseran B40 atau sebelumnya meseran SA40 2023 campur minyak goreng KCO campur gasoligi 1000, kalah kabeh ya. Penulis juga ya masih rencana mau coba oli Kicks Pau ya. Mau coba oli Ki8 yang harganya 255.000. Penulis nggak yakin olinya bakal lebih bagus daripada meseran B40 campur minyak goreng. Tapi yang penting ya minyak gorengnya itu yang harus yang rekomendasi ya, nggak semua minyak goreng itu baik ya. Terus ini ngasih contoh MPX, aduh karena penulis barusan melakukan uji oli nih, ada MPX juga. Nah ini ya, penulis melakukan uji oli. Ini oli ambil dari bengkel motor, ini oli Eneos, terus ada oli MPX2 ya. Terus ada oli Froam,
meseran B40 2024 lek gak sing drum ya. Mbok sing di. Oh ini yang drum kayak. Bes, lihat. Ini Demichu MPX2. Ini Eneos 10W30, 10W30. Ini Olive Roam, ini meseran B40. Dia tahu enggak? Kayak gini nih. Dia tahu enggak? Apa cuma ngomong, wah olinya bagus. Pernah enggak melakukan uji kayak gini? Apakah dia itu tahu bahwa oli Idemitsu MPX2 yang dia rekomendasikan itu ternyata kemampuannya sangat buruk sekali di daya tahan panas? Apa dia tahu? Kalau nggak tahu ya jangan sembarang rekomendasi lah. Coba dulu. Coba, semuanya itu dari dicoba. Masih nggak melakukan uji panggang oli wis gak apa-apa, tapi cobaan. Tunjukkan. Jangan asal ngomong. Nah ini ngomong dicampur aditif apa ini itu, dia nggak sadar bahwa aditif minyak goreng itu harganya berapa. 45.000 minyak goreng KCO 1 liter, Vilma anggap aja 25.000 itu 1 liter. Jangan disamakan dengan misalnya WPP 2111 atau malah Nano Energizer yang ya satu saset itu 100.000 yang cuma dipakai sekali. Ya jangan samakan dengan itu. Ini 1 liter. 1 liter harganya lebih murah daripada oli mesin. Nah, yang gasoli G1000 nya juga misalnya pakai 5% olinya 1 liter kan bisa sampai 20 kali pakai. Minyak gorengnya bisa sampai 5 kali pakai. Ya murah toh hitungannya. Katanya buang-buang duit, tapi ya nyatanya motor penulis itu paling hemat oli nih. Sudah berapa tahun ini? Yang Honda Beat itu sudah mungkin lebih dari 1 tahun ya. Bisa aja penulis ganti setelah 3 tahun karena oli ini awet sekali ya. Memang motornya jarang dipakai, tapi kan 10.000 km dibanding dengan 2.000 km ya beda jauh kan. 2.000 km oli sing regane piro 60.000 atau 50.000 lah, atau wis boleh lah pakai Upsol 20.000 dipaksa bisa untuk 2.000 km 25.000 dibandingkan dengan ya yang penulis hitung tadi 50.000 bisa untuk 10.000 km. Lebih awet mana? Jadi ya hitung-hitungannya yang bener lah ya, jangan sembarangan dihitung prosentasenya. Terus kalau misalnya 10 kali ganti oli biayanya berapa, kalau 100.000 km wis anggap aja 10.000 km itu biayanya berapa. Ini kalau penulis, caranya penulis 10.000 km habis cuma 50.000. Kalau caranya dia 10.000 km habisnya piro? 5 kali 50.000 250.000. Irit mana? Terus ini ngasih rekomendasi MPX2, Castrol, Federal Racing, modernisasi. Ya sayangnya dia nggak tahu bahwa base oilnya itu beda seperti penulis tunjukkan di uji panggang oli barusan. Jadi iya sayangnya base oil sekarang kualitasnya sudah turun, tapi dia nggak tahu karena dia nggak nyebut di sini. Kalau dia tahu bahwa base oil itu kualitasnya turun pasti dia sebut di video ini, tapi nyatanya enggak. Dia juga masih ngomong semi sintetik, full sintetik. Emang dia bisa bedakan tah? Apa memang kalau full sintetik olinya bisa awet beneran? Apa dia sudah coba beneran? Penulis sudah coba lebih dari 100 merek oli, ada yang full sintetik, ada semi sintetik, ada yang mineral. Kalau penulis disuruh ngomong, oh full sintetik itu jauh lebih awet, penulis sama sekali nggak berani. Karena apa? Full sintetiknya wis kualitasnya malah kadang lebih buruk daripada mineral. Jadi oli sekarang penulis nggak berani ngomong, oh full sintetik itu kalau di motor bisa 5.000 km, di mobil bisa 10.000 km. Nggak berani penulis. Ini cari harga murah juga ya terserah lah wis. Kalau penulis nggak bakal pilih Upsol walau harganya 25.000. Rekomendasi penulis adalah Orange harganya 32.000 SA40. Terus ada Win Formula Car orang regane piro? 35.000 Orange SA40 kalau nggak salah. Terus Win Formula Car harganya 34.000 per liter ya.
penulis lebih rekomendasi itu daripada Upsol, karena ya, menurut penulis umurnya bakal lebih awet daripada Upsol. Jadi secara rupiahnya bakal lebih murah yang Win Formula Car ataupun Orangnya IC40. Apalagi kalau sudah dicampur minyak goreng, nggak ada apa-apanya Upsol ini. Ini rekomendasi Repsol. Alah, wis. Rekomendasi apaan ini? Ada juga dia ngomong Evalup. Waduh, wis. Repsol ini oli, wis, sekarang olinya sangat buruk sekali Repsol. Evalup juga penulis sudah coba yang versi paling mahal, Evalup Molitech itu wis, aduh, wis, oli jelek ya, maaf. Yang jelek bahan olinya. Kalau Evalup itu cepat rusak, cepat menguap. Kalau Repsol ini cepat hitam, cepat rusak juga. Dan ini berdasarkan nyoba. Nah, si masnya ini, si abangnya ini sudah nyoba atau belum ya. Ini hitung-hitungannya balik lagi ya, hitung-hitungan yang salah ya. Hitung biayanya juga salah. Karena ya nggak dipikir berapa kali ganti olinya ya. Ya balik lagi lah ya. Balik lagi. Ya harapannya dia ngomong gini berdasarkan eksperimen, berdasarkan nyoba. Kalau dia nggak pernah nyoba, ya baiknya dicoba dulu, jangan asal sembarangan ngomong. Karena ya kenyataannya berbeda dengan omongannya dia. Banyak orang yang merasa terbantu dengan adanya campuran minyak goreng. Olinya jadi lebih awet, suara mesinnya lebih halus, malah ada yang top speednya jadi makin tinggi, akselerasinya makin kencang, motornya makin irit. Ada yang mobilnya berlumpur malah sekarang jadi berkurang lumpurnya. Ada yang sebelumnya berasap jadi nggak berasap kendaraannya. Nah, kalau dibilang membahayakan, ya bahayanya gimana? Buktikan pakai eksperimen itu bahayanya bagaimana. Jangan cuma asal ngomong, jangan asal cuma tiru-tiru omongannya orang yang ya sama-sama nggak eksperimen. Semua itu dasarnya harusnya dari eksperimen. Ya wis, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.